Apakah semata-mata hanya karena satu tujuan bisnis? Kita manfaatkan garasi mobil miliknya Bapak Mantu, komunitas motor yang sering duduk dan diskusi sini, bahkan teman-teman remaja masjid. Alhamdulillah kafe ini pun saya terbuka saja kepada teman-teman, mereka jadikan sekretariat untuk beberapa kegiatan remaja masjid kan. Wow. Terbuka untuk teman-teman. Kita akan bicara tentang kreator muda pencipta ruang publik. Kafe Garasi Ipok sendiri itu dibuka sekitar tahun 2018. Dan saya bilang di beberapa teman-teman adik-adik mahasiswa, seandainya kalau mereka diskusi atau bikin tugas di sini, kami dari Kafe Garasi Ipok tidak segan-segan memberikan diskon. Jadi memang duduk-duduk berkualitas begitu, bukan duduk-duduk menghabiskan waktu. Perlu itu melibatkan istri dalam segala hal. Tidak menyediakan fasilitas wifi, jadi memang mereka bisa saling mengobrol ya. Jadi di sini orang saling bertatapan untuk ngobrol, tidak ke gadgetnya masing-masing. Itu sih salah satu alasan saya tidak kasih masuk wifi adik-adik mahasiswa yang memang kita sih hobi kan, hobi di kegiatan-kegiatan komunitas maupun sering diskusi bareng. Jadi di sini sebagai memang wadahnya. Mulai dari masuk harus wajib cuci tangan. Disitulah tantangan kita sebagai pengusaha. Ada hambatan kita jadikan sebagai peluang gitu. Mulai dari pembatasan jumlah pengunjung sampai 50%, pengatur suhu kan, suhu badan. Samping itu juga kita sediakan hand sanitizer wajib. Terus kita juga awalnya memang tidak pernah sediakan layanan delivery. Akhirnya kita buka layanan delivery untuk teman-teman yang ingin ngopi di sini. Jadi memang Garasi Kopi sudah menerapkan prokes yang ketat juga ya Kak, menyediakan tempat cuci tangan, mewajibkan orang untuk memakai masker dan menjaga jarak. Cara memanage Garasi Kopi di masa pandemi. Dari segi kualitas kopinya kita jaga mutu, metode pelayanannya yang berbeda. Mungkin dari awal mereka sering nongkrong pakai gelas di kafe kan, tapi mereka minta kalau bisa di paper cup aja, jadi bisa langsung bawa pulang. Jadi itu lebih higienis juga mungkin mereka. Di Kafe Garasi Ipok tidak ada pengurangan karyawan. Dan kalau biasa sore itu dari teman-teman mahasiswa, saya lebih memprioritaskan kopi-kopi Papua kan. Walaupun tidak terlalu banyak dan tidak beragam dari daerah manapun, yang jelas harus ada kopi Papua di sini. Alhamdulillah di sini sering ada kegiatan event-event beberapa teman-teman komunitas motor. Yang paling banyak teman-teman dari mahasiswa berupa pengajian maupun diskusi-diskusi publik yang memang di situ saya memberikan free tempatnya atau bahkan diskon untuk minum-minumannya. Kafe Garasi Ipok ini lebih kepada mengutamakan kesehatan, bergabung untuk kegiatan olahraga pagi. Jadi biasa lari pagi, habis itu sarapan bareng di sini. Setelah itu biar mereka terbiasa dan mengedukasikan mereka untuk lebih hidup sehat gitu. Karena juga itu bagian daripada menstimulus otak kan, agar tidak tertekan begitu, biar lepas stres lah. Tapi samping itu juga tetap memperhatikan kesehatan, baik itu datang pakai masker, hand sanitizer jangan lupa, dan selalu cuci tangan setelah keluar dari kafe ini. Kita semua saling menjaga, pulang dari ngopi juga membawa dampak positif kepada keluarga, terutama menambah inspirasi, bukan membawa penyakit begitu. Ayo kita disiplin jalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus berusaha untuk menjauhi kerumunan dan membatasi kegiatan mobilitas. Selalu tetap hidup sehat dan menjaga kesehatan teman-teman semua. Ayo pace, mace, kakak dong semua, mari tong jaga tong punya kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jangan ada di tempat kerumunan, jaga jarak, dan batasi untuk pergi-pergi. Selamat datang di podcast KTP, Kaki Tanah Papua. Kita patut bersyukur ya karena cuaca hari ini sangat mendukung, dan di hadapan saya sudah hadir narasumber kita. Sebelum saya memperkenalkan, mungkin baiknya kakak memperkenalkan diri dulu. Baik, silakan Kak. Oh siap, terima kasih Kak Ella. Selamat datang di Kafe Garasi Ipok. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Kadar Usman, biasa dipanggil Usman, owner dari Kafe Garasi Ipok. Kurang lebih seperti itu Kak Ella? Iya, sip. Terima kasih Kak Usman. Dan dalam 1 jam ke depan, saya Ella akan menjadi host di podcast kita
siang ini kita akan bicara tentang kreator muda pencipta ruang publik. Baik, Kak Usman, kedai kopi sekarang kan yang kita tahu bahwa telah menjadi ruang publik ya. Jadi tidak hanya sebagai tempat untuk ngopi, tetapi saat ini sudah menjadi tempat bagi orang bertemu, belajar, dan berbagai hal. Nah, saya lihat kedai garasi kopi ini punya sesuatu yang menarik ya. Salah satunya adalah view-nya langsung ke laut. Kita boleh tahu dong Kak, awal Kakak atau alasan Kakak saat membuka kedai kopi ini? Apakah semata-mata hanya karena satu tujuan bisnis, ataukah pada dasarnya ada misi lain yang Kakak bawa saat membuka kedai kopi garasi ini? Oh iya Kak Ella, dan teman-teman juga, memang pada dasarnya saya tuh dengan istri saya sekarang ini dulu kan hobinya nongkrong. Iya. Terus dari zamannya mahasiswa kita sering nongkrong, bicarakan kita punya aktivitas kuliah maupun aktivitas keorganisasian di beberapa kafe. Tapi dulu kan di Manokwari belum ada kedai-kedai kopi. Terus ketika saya sudah mulai kerja, terpikirkan saya dan teman-teman untuk membuat kafe. Tapi pada waktu mau bikin kafe ini, tiba-tiba kan teman-teman yang lain punya kesibukan. Jadi saya pure, alhamdulillah dengan istri buka kafe ini sendiri. Kafe garasi Ipok sendiri itu dibuka sekitar tahun 2018. Iya. Tahun 2018 pertengahan, awalnya memang kita manfaatkan garasi mobil miliknya Bapak Mantu. Iya. Setelah itu baru berkembang seperti sekarang. Iya. Jadi istri tidak hanya sebagai partner hidup ya Kak, tapi sebagai partner dalam berbisnis juga. Alhamdulillah, perlu itu melibatkan istri dalam segala hal. Iya, jadi bersama-sama memang memajukan perekonomian keluarga dengan bisnis bareng. Iya Kak. Mau tanya dong Kak, pada awal membuka, apakah ada kesulitan atau bagaimana Kakak memulainya? Memang pada dasar awal buka kafe ini kan memang ya semua usaha tuh memang pada mulai itu kan pasti ada kesulitan awal-awal. Tapi di sini saya diperbantukan karena memang banyak relasi, karena saya waktu itu ex-bank. Iya. Jadi dan beberapa teman-teman sering nongkrong, alhamdulillah ketika buka kafe ini sudah ada pelanggan tetapnya begitu. Karena pelanggannya seputaran teman-teman itu sendiri. Iya. Dan memang teman-teman nongkrong, terus beberapa teman adik-adik mahasiswa yang memang kita sehobi kan. Sehobi di kegiatan-kegiatan komunitas maupun sering diskusi bareng. Jadi di sini sebagai memang wadahnya. Oh iya. Ya. Jadi hanya tidak pure sebagai tempat orang nongkrong dan minum kopi ya Kak, tapi ada tujuan lain juga ya. Misalnya saling bertemu, lalu saling memberikan informasi atau berbagi hal-hal lainnya, informasi dan pengetahuan. Iya. Iya, itu. Karena itulah fungsi warung kopi sebenarnya ya menurut saya ya. Karena di sini tempat kita ngopi plus membicarakan segala hal. Iya. Di warung kopi. Iya. Iya. Karena kebanyakan juga kan sering kedai kopi itu sudah difasilitasi dengan wifi ya. Iya. Tetapi yang saya tahu ya, barusan saya ngecek di sini memang tidak menyediakan fasilitas wifi. Jadi memang mereka bisa saling mengobrol ya. Jadi di sini orang saling bertatapan untuk ngobrol, tidak ke gadgetnya masing-masing. Itu sih salah satu alasan saya tidak kasih masuk wifi, fasilitas wifi itu karena itu. Karena berharap orang datang sini, memang kita bangun komunikasi dari segelas kopi itu, maupun di sini teman-teman para customer bisa saling menyapa dengan customer lain, karena tadi kita bisa membangun komunikasi di warung kopi. Iya Kak. Jadi itu pertama awal dibuka ya dan berjalannya. Namun Kak, yang kita tahu kan beberapa tahun, kurang lebih hampir 2 tahun ya, kita ada di masa pandemi COVID-19. Apakah Kak ada perbedaan pelayanan ataukah situasi kedai ataukah pengunjung setelah berada di masa pandemi ini Kak? Ya sih Kak, apa nih yang kita ketahui kan, pandemi COVID-19 ini kan memang dia mempengaruhi semua lah, mulai dari aktivitas ekonomi maupun kegiatan-kegiatan perkantoran semua, dan itu memang dirasakan oleh kita para pengusaha warung kopi begini. Cuma
disitulah tantangan kita sebagai pengusaha. Ada hambatan, kita jadikan sebagai peluang gitu. Kalau kita menyerah berarti ya sudah, bisnis kita bisa ambruk karena keadaan, atau kita bisa bangkit karena keadaan itu pula. Jadi alhamdulillah di Cafe Garasi Ipok memang awal terjadinya pandemi dan peraturan pemerintah terkait pembatasan kegiatan umum itu, memang Cafe Garasi Ipok menerapkan apa yang disosialisasikan oleh pemerintah, mulai dari pembatasan jumlah pengunjung sampai 50%, maupun kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masuk harus wajib cuci tangan. Bahkan waktu itu kita dipinjamkan oleh teman-teman customer di sini, memang pengatur suhu kan, suhu badan itu dipinjamkan, alhamdulillah, karena relasi dari warung kopi itu sendiri. Samping itu juga kita sediakan hand sanitizer wajib. Terus kita juga awalnya memang tidak pernah sediakan layanan delivery. Akhirnya kita buka layanan delivery untuk teman-teman yang ingin ngopi di sini. Cuma memang ada pembatasan jumlah pengunjung plus jumlah kunjungan ke warung kafe. Jadi kita bukanya cuma dari pagi sampai sore aja sih, sekitar jam 4. Gitu. Iya. Jadi memang Garasi Kopi sudah menerapkan prokes yang ketat juga ya Kak, menyediakan tempat cuci tangan, mewajibkan orang untuk memakai masker dan menjaga jarak. Nah Kak, selain semangat bahwa tidak boleh menyerah di masa pandemi ini kan, tentunya masa pandemi ini berhubungan dengan tingkat pendapatan juga, pasti ada perbedaannya. Nah, apa yang Kakak lakukan ya, jika sebelum masa pandemi pendapatannya mungkin meningkat di atas, tetapi setelah masa pandemi ya tidak bisa dipungkiri ya, pasti sangat berpengaruh, bisa jadi dia stabil ataukah di bawah seperti itu. Kemudian hal lainnya misalnya, apakah berpengaruh juga terhadap pengurangan tenaga kerja, karena itu berkaitan dengan sistem upah dan lainnya. Mungkin dari Kak Usman gimana ini cara memanage Garasi Kopi di masa pandemi? Memang pada waktu terjadi wabah ini kan mempengaruhi semua memang, termasuk pendapatan, dan juga makanya saya dengan beberapa teman-teman karyawan sini sering melakukan diskusi. Kita punya strategi penjualannya bagaimana, itu selalu kita bahas, jadi tidak dipikir oleh saya saja kan. Jadi kemarin memang ada penerapan, kita diskusi bagaimana solusinya untuk menghadapi wabah pandemi ini. Jadi memang alhamdulillah di Cafe Garasi Ipok tidak ada pengurangan karyawan, tapi memang dari segi upahnya itu kita agak sedikit kurangi. Daripada kita memberhentikan karyawan, mereka lebih memilih opsi dikurangi begitu. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan daripada teman-teman. Alhamdulillah di situ. Jadi memang bukan hanya saya sebagai owner yang berpikir, tapi teman-teman memang kita selayaknya tim berpikir, baik itu dari metode penjualannya maupun pembagian upahnya begitu. Iya, menarik ya Kak ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini tidak hanya yang berpikir keras adalah ownernya, tapi kekompakan dan kerjasama tim ya. Bagaimana bersama-sama untuk menghadapi situasi seperti ini. Mungkin itu salah satu hal yang mempengaruhi ya, jadi tim yang solid sehingga dapat bertahan hingga saat ini dan seterusnya ke depannya pasti Kak. Alhamdulillah. Iya Kak. Kak, di sini kan pasti pengunjung yang ke garasi ini bermacam-macam ya. Apakah kita boleh tahu pengunjung di sini dari profesi apa saja kah, komunitas kah, atau dari mana begitu pengunjung di sini yang datang ke Garasi Kopi? Alhamdulillah sih beragam sih Kayla yang berkunjung ke Cafe Garasi, karena memang pada awal kafe ini dibuka kita sudah buka memang dari pagi. Jadi kita bisa lihat mulai dari pagi sampai siang itu pengunjungan dari mana, itu rata-rata sih teman-teman dari kantor. Teman-teman kantor yang mungkin setelah absen datang sini ngopi dulu cari inspirasi, setelah itu balik kerja lagi. Dan kalau biasa sore itu dari teman-teman mahasiswa, ada beberapa teman-teman komunitas komunitas motor yang sering duduk dan diskusi sini, bahkan teman-teman remaja masjid. Alhamdulillah kafe ini pun saya
terbuka saja kepada Iya. teman-teman. Mereka jadikan sekretariat waktu itu beberapa kegiatan remaja masjid kan, Wah. terbuka untuk teman-teman. Jadi kita bisa lihat range-nya kalau yang duduk di sini. Kalau biasa malam ya biasa anak-anak muda yang tempat-tempat cari nongkrong. Tapi kalau untuk siang dari pagi sampai sore itu biasa teman-teman dari kantor-kantor yang mungkin datang karena memang suasana juga di laut, jadi Iya. mereka Itu cari yang menarik. ketenangan ya Iya. sambil ngopi-ngopi begitu. Iya. Jadi beragam ya, Kak. Alhamdulillah, iya. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan keluarga juga ya. Iya. Karena suasananya mungkin ya, jadi orang kalau ke sini tidak hanya sekedar untuk mau rame-rame ketemu teman, tapi juga tempat menyendiri mungkin ya. Iya. Iya, memang sangat sangat menarik tempat ini ya, Kak, karena langsung ke laut lepas. Alhamdulillah. Iya, Kak. Kemudian, Kak, apakah saat masa pandemi ini terjadi perubahan terhadap para pengunjung? Misalnya ada pengunjung yang sebelum masa pandemi itu dia bisa ke sini setiap hari ya, selama 1 minggu. Setelah pandemi ini mungkin dia apakah masih tetap datang atau ada lebih banyak lagi pengunjung atau bagaimana, Kak? Ini terkait perubahan pengunjung yang datang ke kedai garasi setelah masa pandemi ini. Alhamdulillah sih sejauh ini tidak ada, karena memang mungkin dari segi kualitas kopinya kita jaga mutu, pelayanannya juga kita menjaganya. Jadi teman-teman yang dari awal pandemi itu tetap datang ngopi di sini, tapi metode pelayanannya yang berbeda. Mungkin dari awal mereka sering nongkrong pakai gelas di kafe kan, tapi mereka minta kalau bisa di paper cup aja, jadi bisa langsung bawa pulang. Jadi itu lebih higienis juga mungkin menurut mereka. Jadi bahkan alhamdulillah setelah prokes yang sudah mulai longgar, alhamdulillah pengunjung semakin banyak sih. Makanya terjadi sedikit renovasi di kafe ini karena jumlah pengunjungnya. Mungkin juga salah satu faktornya karena kafe ini kafe outdoor. Jadi mungkin beberapa kalangan teman-teman mungkin merasa lebih nyaman. Karena bukan di ruang tertutup begitu. Iya, jadi sebenarnya ada hikmah juga ya di masa pandemi ini. Jadi semakin berinovasi, semakin meningkatkan pelayanan, semakin memperbaiki tempat dan memberi kenyamanan kepada pengunjung ya, Kak. Alhamdulillah, Kak Ella. Makanya kita kan sebagai pengusaha dituntut untuk merubah masalah menjadi sesuatu tantangan begitu. Kalau kita ikuti masalah berarti bisa-bisa kita larut dan bahkan kafe sampai tutup gitu. Iya. Tapi puji Tuhan ya bahwa ini lancar ya. Alhamdulillah. Iya. Kak, selain view-nya yang menarik karena di tepi pantai, kemudian outdoor, tadi saya dengar Kakak sedikit menyebutkan tentang kualitas kopinya, Kak. Boleh tahu di sini kopi-kopinya dari mana aja, Kak? Dan signature minuman yang paling favorit, yang paling sering dipesan sama pengunjung di sini apa aja, Kak? Di sini saya lebih memprioritaskan kopi-kopi Papua kan. Walaupun tidak terlalu banyak dan tidak beragam dari daerah manapun, yang jelas harus ada kopi Papua di sini. Dan untuk signature sendirinya tidak ada sih. Cuma bagaimana saya punya metode pelayanannya itu yang mungkin lebih berbeda dibandingkan di kafe-kafe lain, karena prinsip di GI ketika sudah menjadi customer di sini kita sudah anggap sebagai keluarga. Jadi tempatnya di sini sebagai wadah untuk berkumpul, berbagi, dan kita saling care. Karena yang kita ketahui juga kan beberapa teman-teman yang nongkrong di sini tuh orang-orang yang merantau kan. Jadi sesama kita lah yang saling memperhatikan begitu. Mungkin itu yang menjadi banyak customer loyal di Cafe Garasi Ipong gitu. Iya, menjadikan pengunjung sebagai keluarga, sebagai saudara. Jadi garasi tidak sekedar tempat nongkrong dan sebagai kedai kopi pada umumnya ya, tetapi sebagai rumah mungkin lebih tepatnya. Rumah kepada siapa saja. Kemudian sebagai tempat untuk sharing-sharing juga. Iya. Kak, untuk kopinya tadi Kakak bilang memakai kopi-kopi Papua. Bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya, Kak? Apakah ada kesulitan sebelum dan sesudah masa pandemi ini? Apakah ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kopi itu sendiri, Kak? Iya. Ketika awal-awal pandemi memang
sedikit kesulitan karena keterbatasan transportasi ya, karena Iya, waktu itu benar. memang ada keterbatasan transportasi, khususnya kopi-kopi yang memang dari Papua Wamena. Cuma mungkin karena waktu itu ada beberapa teman-teman yang sudah menstok kopi banyak, jadi dan kita juga tidak terlalu banyak penggunaan kopi Papua pada waktu itu, kan kita batasi dah. Jadi kita mix juga dengan kopi-kopi yang dari luar Papua yang gampang dapatnya. Oh, Jadi ketika terjadi wabah pandemi dan terjadi pembatasan PSBB itu juga alhamdulillah stok kopi kita tetap terjaga, iya. aman stoknya. Jadi Iya. sudah dipersiapkan Sudah strateginya memang. persiapkan strateginya Wah, tadi. Iya. luar biasa memang. Iya, Kak. Kak, selain orang kesini untuk nongkrong dan minum kopi, apakah di garasi ini juga sering dibuat kegiatan-kegiatan, misalnya menyediakan tempat untuk komunitas atau siapa saja yang mau menyelenggarakan sebuah kegiatan di sini? Apakah garasi terbuka, garasi kopi? Karena memang dasar awal buka kafenya konsepnya saya begitu Kayla, karena Iya, ini saya suka diskusi dan saya bilang di beberapa teman-teman adik-adik mahasiswa, seandainya kalau mereka diskusi atau bikin tugas di sini, kami dari Cafe Garasi Ipok tidak segan-segan memberikan diskon. Jadi memang duduk-duduk berkualitas begitu, bukan iya, duduk-duduk menghabiskan waktu. Jadi alhamdulillah di sini sering ada kegiatan event-event beberapa teman-teman komunitas motor. Yang paling banyak teman-teman dari mahasiswa berupa pengajian maupun diskusi-diskusi publik yang memang di situ saya memberikan free tempatnya atau bahkan diskon untuk minum-minumannya. iya. Jadi memang garasi kopi memang membuka pintu ya untuk siapa saja yang mau membuat kegiatan yang tujuannya baik dan bermanfaat ya Siap. untuk banyak orang. Iya, Kak. Kak Usman kalau dibilang masih tergolong muda ya untuk seseorang yang berani membuka kedai kemudian bertahan di masa pandemi ini. Apakah ada tips-tipsnya sebagai orang muda kepada teman-teman yang lain yang mau memulai atau bahkan sudah memulai? Iya. Apakah ada tips-tipsnya untuk mereka? Saya juga bingung kalau memberikan tips kepada teman-teman karena kurang lebih hampir sama apa yang saya baca dan saya sering nonton di YouTube maupun baca di Google kan artikel-artikel terkait bagaimana membangun usaha itu pada dasarnya mereka yang penting tekun dan tidak terpengaruh oleh suasana. Contoh tadi Ya, kalau saatnya pandemi kan ada beberapa orang yang beralih ke usaha lain begitu. Kalau iya, kita tidak tekun dan teguh untuk mempertahankan bisnis yang kita sudah jalani, kita rubah lagi bisnisnya, berarti kita mulai dari nol lagi gitu. Jadi iya. tetap bertahan di tengah-tengah keterpurukan. Yang terpenting tadi merubah masalah menjadi sebuah keberuntungan gitu. Jadi dengan begitu insya Allah kita bisa bertahan walaupun pandemi. Selain itu juga jangan lupa berdoa. Iya, itu pasti Itu yang berdoa. utama. Iya. Jadi intinya Kak Us konsisten dengan Konsisten. apa yang sudah dimulai Iya. ya. Dan tetap semangat, tetap berdoa. Wah, Kak Us, sekarang kan kita nggak tahu ya masa pandemi ini, COVID-19 ini akan selesai dan berakhir kapan. Karena setiap hari kita melihat di media-media elektronik maupun digital maupun media cetak, pemberitaan-pemberitaan tentang COVID-19 ini, bahkan sudah ada varian-varian baru juga ya. Tentunya Garasi Kopi dan Kak Usman sendiri sebagai owner pasti sudah punya strategi untuk melihat ke depan ya. Di masa mendatang nih, kita bicaralah tahun depan karena kita sudah mau berakhir di tahun 2021. Apakah sudah ada strategi-strategi khusus? Mungkin tidak semua ya, bocoran saja. Apakah sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa mendatang? Tahun depan lah katakanlah. Ya untuk strategi khusus sih mengalir saja Kayla Ya. seiring perjalanan waktu dan kita lihat situasinya bagaimana, apalagi apa yang pokoknya kita berpatokan pada keputusan pemerintah apa terkait kebijakan-kebijakan apa yang mau diambil. Tapi untuk strategi khusus yang kita pakai di Cafe Garasi Ipok ini lebih kepada mengutamakan kesehatan Kayla. Jadi Ya. awalnya dulu kafe ini buka sampai jam 12 malam. Sekarang kita sudah mulai terapkan sampai jam 10 dan kita Ya. edukasikan kepada pelanggan memang
waktunya biar bisa efisiensi waktu untuk digunakan istirahat oleh beberapa customer kan, apalagi kita ketahui bahwa besoknya mereka masih beraktivitas. Jadi selain itu juga saya menggandeng beberapa teman-teman komunitas runner dan itu untuk kita sama-sama mengajak pengunjung sini bergabung untuk kegiatan olahraga pagi. Jadi biasa lari pagi, habis itu sarapan bareng di sini, setelah itu bubar. Saya lagi sementara lihat-lihat peluang untuk menarik teman-teman Zumba biar ada ketertarikan setelah lari Zumba gitu. Jadi mungkin strategi-strategi kesehatan itu yang saya lagi sementara terapkan. Sembari tadi mengedukasikan kepada beberapa customer di sini kalau tidak nongkrong kopi itu tidak harus sampai larut malam gitu. Memang cukup sampai jam 10 dan kita sudah tutup biar mereka terbiasa dan mengedukasikan mereka untuk lebih hidup sehat gitu. Iya. Edukasi hidup sehat ya, yang paling utama saat ini. Iya, itu memang benar Kak. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk melakukan hal-hal yang baik ya Kak ya. Wah, menarik sekali ini Garasi mengedukasi tidak hanya dengan menginformasikan ya mengenai pentingnya menjaga kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan dengan berolahraga juga disampaikan ya kepada para pengunjungnya. Iya. Waduh, bisa menjadi agen-agen agen-agen perubahan ya. Iya Kak, menarik sekali. Mungkin kita sudah obrol banyak ya Kak ya. Mungkin di akhir bincang-bincang kita ini ada hal yang mau disampaikan oleh Kak Usman kepada pengunjung atau kita semua di sini terkait masa pandemi yang belum berakhir dan ujungnya di mana ini. Saya menghimbau kepada beberapa teman-teman dan pelanggan setia Garasi Ipok bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan. Ngumpul-ngumpul itu penting karena juga itu bagian daripada menstimulus otak kan, agar tidak tertekan begitu, biar melepas stres lah. Tapi samping itu juga tetap memperhatikan kesehatan, baik itu datang pakai masker, hand sanitizer jangan lupa, dan selalu cuci tangan setelah keluar dari kafe ini. Karena kita tidak tahu kita berinteraksi dengan siapa. Di sini kan pengunjungnya beragam kan. Iya. Baik mungkin yang baru datang tiba dari bandara langsung ngopi di sini, kita tidak tahu bahwa itu. Jadi lebih kepada itu sih, pada agar kita semua saling menjaga, pulang dari ngopi juga membawa dampak positif kepada keluarga, terutama menambah inspirasi, bukan membawa penyakit gitu kan. Iya. Siap. Iya. Aduh, menarik sekali Kak. Rasanya waktu cepat berlalu ya, dan kita sudah berbincang-bincang banyak sekali tips-tips yang Kak Usma sampaikan kepada teman-teman sebagai pekerja atau membuka bisnis-bisnis ruang publik seperti kedai kopi ini. Mungkin bagi kita semua yang mengikuti bincang-bincang ini, seperti yang disampaikan Kak Usman, bahwa kita harus tetap menjaga prokes ya, menjaga diri, itu yang paling utama, apalagi selama masa pandemi ini. Dan mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita, Kak Usman, dari podcast KTP ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Semoga bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat untuk semua orang, tidak hanya untuk penonton di Tanah Papua ya, tetapi untuk di seluruh Indonesia. Dari halaman di atas laut Garasi Kopi, sampai jumpa lagi. Ya, ayo kita disiplin jalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus berusaha untuk menjauhi kerumunan dan membatasi kegiatan mobilitas. Selalu tetap hidup sehat dan menjaga kesehatan teman-teman semua. Ayo pace mace kakak dong semua, mari tong jaga tong punya kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jangan ada di tempat kerumunan, jaga jarak dan batasi untuk pergi-pergi.